Oke, pagi ini kita di lahannya Pak Rayu. Kita akan mengecek pH tanah, kesuburan tanah hingga kelembaban tanah. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui perlakuan-perlakuan apa yang harus kita lakukan untuk menanam pora. Karena setiap tanah tentu memiliki kesuburan yang berbeda, pH yang berbeda. Kita mencoba mengukur pH yang pertama. Ini agak dekat, ya. Di sini kita akan mengukur pH-nya. Apakah pH di sini bagus atau tidak. pH yang bagus itu adalah pH menuju ke angka 7. Karena dalam penanaman ketika pH itu stabil, tumbuhan juga akan semakin bagus untuk berkembang. Ya, jadi di sini bisa kita lihat pH tanah di lahan yang ada di Pasangkayu Kota ini yaitu menunjukkan angka 7, berarti tanah di sini sangat bagus pH-nya. Ya, selanjutnya kita lihat dari fertility atau kesuburan tanah di sini menunjukkan angka 6. Tanah di sini cukup subur, tetapi kita tetap harus perlakuan untuk pemupukan. Semakin tinggi kesuburan tanah berarti kita semakin tahu bagaimana perlakuan untuk tanah kita. Apakah kita harus ekstra pemupukan atau pengendalian kesuburan tadi. Sedangkan kelembaban atau penyerapan air di sini sangat bagus. Semalam itu sedang turun hujan sekitar hingga malam hari, bahkan sampai subuh ya. Di sini tanah tetap terjaga kelembabannya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, sehingga untuk penanaman tumbuhan itu sangat bagus untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Porang Sulawesi Barat. Para petani-petani kita yang ada di Sulbar, terutama di daerah Pasangkayu, hari ini kita akan sharing bagaimana teknik penanaman porang. Ini yang umbi, ini juga dari katak. Jadi sehingga nanti kita akan mencoba memberikan sedikit teknik-teknik penanaman dengan cuaca kita di sini kan curah hujan cukup tinggi, sehingga itu nanti kita mencoba untuk mengedukasi persoalan. Kita coba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sih cara penanaman kalau kita pakai umbi, kita pakai ini katak-katak ini, katak yang super ini, dan ini ada yang kata-kata yang bukan super. Nanti kita akan cara penanamannya. Sekarang kita mencoba dulu bagaimana cara penanaman kalau kalau umbi. Jadi ini adalah umbi, coba ini umbi. Ini beratnya umbi ini kurang lebih 3-5 kilo. 3-5 biji per kilonya. Jadi ini usia ini kalau kita tanam ini sekitar 6-7 bulan saja dia sudah bisa kita panen dan sudah bisa kira-kira menghasilkan sekitar 3-4 kiloan. Ini yang umbi. Itu nanti juga kita akan membahas tentang ini katak. Jadi ini adalah berasal dari katak. Ini berasal dari katak, nantinya kita akan teknik penanamannya juga, bagaimana cara menanam katak di daerah-daerah sini. Dan ini daerah ini adalah kita berada di daerah kota Pasangkayu, jantung kota Pasangkayu. Di sini ini kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat ditanam di daerah pekarangan ini. Dia punya luasan tidak terlalu besar. Ini mungkin sekitar lokasi yang kita mau tanam sekitar 20-30 atau 30 kali 25. Kita mencoba untuk bagaimana nantinya masyarakat Pasangkayu ini hampir semua akan menanam. Kita menjadikan kota Pasangkayu ini menjadi kota pusat pembibitan untuk Sulawesi Barat. Ini yang kita mencoba bahwa Pasangkayu akan menjadi kota pusat pembibitan untuk Sulawesi Barat. Seperti itu. Apalagi kita juga ini berdekatan dengan Sulawesi Tengah.
Karena kemarin banyak juga teman-teman dari Sulawesi Tengah yang akan datang musuh dibanding di sini di kebun kami yang 7 hektar. Nah, ini nanti kita mencoba, oke? Nah, ini sekarang siap untuk menanam. Jadi jarak antara bedeng-bedeng ke bedeng-bedeng, jarak ini ke sini, ini kita ukur, coba lihat. Nah, ini coba dekatkan. Ini sekitar 80, Pak. Jadi ini antara bedeng ke bedeng ini sekitar 80 cm. Ya, ini sekitar 80 cm. Karena kita mau tanam umbi yang besar ini, maka kita kasih dia kira-kira sekitar 40 cm. Maka 40 cm ada di sini. Nah, ini coba lihat. Ini 40. Nah, sebenarnya kalau kita tanam katak bisa 25 atau 30, tapi karena kita mau tanam umbi yang agak besar, sehingga kita kasih jarak itu ya kira-kira 40 cm lah. Kita kasih dia 40 cm. Nah, seperti ini. Jadi caranya juga tidak terlalu susah, kita cuma menggali saja seperti ini. Nah, kita menggali seperti ini. Nah, ini dia. Ini tidak terlalu sulit, pakai tangan saja. Jadi jarak dari sini ini sekitar 40 ya. Ini yang kita sudah ukur tadi sekitar 40. Ini dia jarak 40 cm. Nah, ini yang kita mau tanam. Nah, ini umbi yang kita akan tanam yang kira-kira sekitar 5 kiloan. Ini sekitar 5 kiloan, ini 4 sampai 5 kiloan, ini 1 kilo. Nah, cara untuk penanaman ini karena di daerah kita ini curah hujannya cukup tinggi. Nah, biasa juga ini cara penanaman boleh seperti ini, coba didekatkan sedikit. Nah, bisa seperti ini. Cuma karena ini curah hujan cukup tinggi, maka strategi yang cara untuk penanaman supaya menghindari anjing, karena ini tidak bisa terendam air. Yang kita khawatirkan kalau kita tanam seperti ini, maka air akan tertinggal di sini nantinya. Nah, kalau air tertinggal di sini, itu terjadi pembusukan. Nah, ini yang membuat nanti bibit akan mati. Sehingga teknik yang kita lakukan untuk penanaman porang ini adalah seperti ini. Coba lihat. Nah, ini kita coba miringkan. Nah, ini tekniknya. Kita miringkan seperti ini supaya kalau datang ada air yang datang, dia tidak langsung mengendap di sini, tapi dia langsung jatuh sehingga tidak terjadi pembusukan. Nah, setelah itu ini tidak perlu dalam, jadi dia tidak perlu dalam untuk penanamannya. Cukup seperti ini dalamnya ya. Nanti sudah tertutup, setelah itu kita tutup. Oke? Kita tutup dengan tanah. Nah, ini yang coba kita ini tekniknya seperti ini. Nah, setelah itu kita ukur lagi. Nah, ini jarak 40. Ini kita beri 40 maka dia ada di sekitar sini. Nah, ini. Jadi kita ini mencoba. Kalau yang tadi itu naik umbi yang kita tanam yang kira-kira 3 sampai 5 biji 1 kilo, ini sekarang kurang lebih sekitar 8 sampai 10. Ini 8 biji sampai 10 biji 1 kiloan. Nah, ini sama. Jadi kira-kira kalau yang tadi cuma 6 bulan, ini mungkin sekitar 8 bulanan. Ini sekitar 8 bulanan, ini sudah bisa kita panen. Ya, sudah panen. Ini sama, jadi tekniknya penanamannya sama dengan yang tadi, kita miringkan dia. Nah, gini, kita miringkan supaya dia terhindar dari genangan air. Nah, ini caranya, coba lihat. Nah, ini cara teknik penanaman seperti ini. Setelah itu kita timbun saja. Nah, ini cukup seperti itu. Nah, setelah itu kita ukur lagi sekitar dia di mana 40%, dia berada di sekitar sini. Nah, sekitar sini lah. Kita gali lagi sekitar sini. Ini penanaman, cuma kita cara memberi caranya ya tekniknya cara. Ini bibit ini adalah yang kira-kira dia naik sampai 30-an. Ya 10 sampai 20 sampai bahkan bisa sampai 25 biji 1 kilo. Nah, ini juga kita akan menanam ini, kalau ini kurang lebih sekitar 9 sampai 1 tahunan lah. Itu sudah bisa mencapai 3 sampai 4 kilo. Ini bibit yang sebesar ini. Ini masih berasal dari umbi. Nah, ini cara penanamannya pun sama seperti tadi, kita miringkan. Ya. Nah, ini kita akan miringkan. Ya, kita miringkan. Nah, ini kita miringkan. Nah, kita tutup. Oke. Kita tutup, sebentar baru dicangkul ulang. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi kita akan menggali di sekitar sini. Nah, ini, jadi ini saya kasih lihat, ini jarak dari sini itu 40 cm ya. Ini sekitar 40 cm. Ini jarak 40 cm. Nah, ini sekarang kita akan menanam katak. Ini katak super ini. Ini katak ini adalah bahasa Jawa sebenarnya katak ini. Katak ini berarti kalau saya tanya teman-teman Jawa apa sih artinya katak itu, Pak?
Jadi katak itu menurut teman-teman bahwa buah yang tumbuh di antara selengkangan batang atau pohon, itu di antara batang-batang itu di selanya itu tumbuh, ini dikatakan katak. Maka kita akan mencoba bagaimana teknik untuk penanaman katak. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi jaraknya 40 cm. Nah, kalau katak ini tidak ada masalah. Jadi katak ini kita mau bagaimanapun tidak dipermasalahkan. Mau dia seperti ini boleh juga, tidak ada masalah. Mau cara penanamannya mau dikasih terbalik juga dia boleh. Mau dikasih miring tidak, jadi dia tidak problem. Jadi kalau macam katak ini kita tanam tidak ada masalah. Mau kita miringkan bagaimanapun tidak ada problem. Jadi kalau persoalan katak tidak ada masalah, kita tanam. Kita tanam misalnya kita mau balik dia begini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, ini mau dibalik begini juga tidak ada masalah, mau dikasih seperti ini juga tidak ada masalah. Sehingga kalau untuk persoalan katak tidak ada masalah cara teknik penanaman. Oke, kita Nah, ini akan kita tanami semua. Ini cuma saya kasih cara bagaimana untuk teknik saja, teknik penanaman. Kita coba untuk bagaimana cara teknik penanaman, baik itu umbi maupun itu katak. Sehingga itu yang kita coba mengedukasi kepada masyarakat di sini. Kita akan menanam di sini sekitar kira-kira ada sekitar 2000 pohon di sekitar sini. Nanti kita sebentar lagi kita akan ke sebelah. Nanti kita akan ke sebelah juga, karena di sebelah juga ada kira-kira 5-6 tempat yang sudah siap di bedeng-bedeng, sudah siap ditanami, sudah di bedeng-bedeng di sebelah rumah ini. Nanti karena di sini ada sekitar 30 sampai 40 titik teman-teman yang akan bedeng-bedeng. Nah, seperti itu. Tapi kami juga perlu sampaikan bahwa orang bertanya ambil di mana sebenarnya dia punya bibit. Jadi kalau untuk awal kemarin kami itu terus terang kami ambil di Madiun. Kami ambil di Madiun bibit-bibit itu. Jadi termasuk umbi, termasuk katak. Orang bertanya, Pak, kira-kira kalau kita menanam itu modalnya berapa? Kalau kita tanam katak, kalau umbi berapa? Kalau kita tanam katak yang kira-kira macam ini nih sampai 100 sampai 150 per 100 sampai 150 biji itu per kilonya. Itu kira-kira sekitar 45 juta sampai 50 juta harga bibit tok saja yang kita keluarkan per hektarnya ya. Kalau kita menanam per hektarnya itu kita mengeluarkan dana sekitar 45 juta sampai 50 juta. Itu secara pengalaman kami kemarin. Tetapi dalam waktu 2 tahun bibit ini itu penghasilan yang bisa kita dapatkan, penghasilan yang kita bisa dapatkan dengan harga yang sekarang, karena kami sudah setiap hari kami update di pabrik-pabrik yang ada di baik di Sulawesi Selatan maupun di daerah Surabaya. Itu kalau harga sekarang dengan harga yang sekarang, karena ini barang orang ini adalah tanaman yang untuk ekspor ke luar negeri, ke Jepang, Cina, Korea, dan Taiwan. Kalau sekarang ini kita menjual berapa sih harganya kalau kita tanam per hektar dengan usia 2 tahun misalnya yang seperti ini, maka kita perhitungan kami dengan harga sekarang itu kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar per hektarnya. Itu penghasilan yang kita bisa dapatkan. Karena dua penghasilannya, kita bisa dapat umbi, kita bisa juga dapat buahnya katanya di sekitar pohon ini nantinya. Nah, itu. Jadi itu kalau yang kita tanam umbi, yang tadi umbi yang agak besar tadi, itu sekitar 6 bulan, yang 6 bulan tadinya, itu kita bisa menghasil dalam waktu 6 bulan itu kita bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 miliar. Itu perhitungan kami. Sehingga mari saya sampaikan kepada semua masyarakat Pasangkayo, mari kita jadikan tanaman ini untuk bisa kita sama-sama, kita rame-rame untuk kembangkan tanaman porang di Sulawesi Barat dan terkhusus di Mamuju Utara, kota Pasangkayo. Seperti itu. Oke, para petani Sulawesi Barat, hari ini kita sudah bukan mengajari tetapi memberi contoh
bagaimana teknik penanaman korang. Karena tanaman ini dia tahan banting. Dia mau di daerah manapun boleh, tidak ada masalah. Mau daerah-daerah berbatuan, mau daerah apapun boleh. Mau daerah ketinggian, mau dekat pantai juga tidak ada masalah. Nah, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Oke, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan lain. Merdeka, salam Poran Sulawesi Barat.